yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. Bapak Ibu para saudara mustami pengawasan akan rejan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah syukur kita wonten asalipun Allah ingkang enjang menika sampun paring kula lan panjenengan sami saged tindak dhateng masjid menika ingkang saperlu thalabul ilmi ugi insyaallah silaturahim, insyaallah ugi menawi enten ingkang badhe tembungan wingi lali saniki kelingan anakmu wis ditembung wong liya apa durung ya. Awit ya, lebih baik biasanya wong sing padha ngaji tinimbangane sing boten. Ngoten nggih Pak. Kula niku kalih bojo kula niku bodo-bodo ngaji. Ya. Alasan demen kula teng ikatan pelajar Muhammadiyah. Bojo kula nggih ngoten. Akhirnya dadi bojo nggih Pak. Soalnya mengertos ngoten lho. Jadi si A si B-nya sudah lebih tahu, nilku lebih baik, sehingga monggo kita manfaatkan silaturahim utawi tolak ilmi wonten ing kesempatan menika sak sae-saenipun lan sak kathah-kathahipun. Insyaallah mangke badhe pinaringan manfaat ingkang kathah. Allahumma amin. Langsung paham bahwa Ibu para saudara saking pengurus ranting Muhammadiyah Dayu menika nyuwun supados menika ngisi temanipun terkait dengan korban, khususipun kados pundi pemanfaatan lan pengolahan daging korban menika saged dikonsumsi kanthi sak sae-saenipun lan saged dadosaken awake dhewe lebih sehat ya. Dagingipun ya sehat, awake dhewe ya sehat. Ngaten nggih Pak Bu nggih. Awit insyaallah mengke tanggal 6 Juni ya, miturut wujudul hilal Muhammadiyah menika Idul Adha-nipun 6 Juni. Nek pemerintah mangke wallahu alam bisawab. Karena posisi ketinggian hilalnya niku mintip-mintip. Artinya mintip-mintip niku mintip-mintip meh padha karo Muhammadiyah, ning mintip-mintip sebagian besar dereng padha. Karena yang ketinggian 3 derajat niku hanya di Aceh, hanya wilayah kecil Aceh. Ini wilayah lainnya belum ada yang 3 derajat. Padahal pemerintah niku pedomanipun menentukan tanggal sudah punya kriteria ketinggian hilalnya 3 derajat, sudut matahari kalian bulan atau sudut elongasinya niku 6,44 derajat. Pun asa dipikir boleh malah mikir mumet derajat. Niku insyaallah kakek Muhammadiyah niku sareng kalian Arab Saudi. Sehingga masalah wukuf, puasa Arafah niku boten bingung. Nggih.
sudah diterapkan. Insya Allah nih kali Arab Saudi pasti bareng terus. Cuma nih kali pemerintah mungkin oke beda nih. Nah, ibu-ibu bapak, permasalahan yang paling krusial wonten Idul Adha menika penyembelihan korban. Wonten hadis disebut sepatahkan tidak ada amalan yang paling afdol di hari nahar kecuali menumpahkan darah. Atau sipun nyembelih menika yang paling afdol di tanggal 10. Sanajan di tanggal 11, 12, 13 dipun keparengaken. Tapi yang paling afdol menika tanggal 10. Sehingga nek mangke terjadi perbedaan, yang tanggal 10 kan ya beda. Pramila jauh-jauh hari niku sampun matur teng beberapa tempat niku diatur monggo kelompok sapi misalnya pun 7 orang niku sak apa Pak sak grup ya sak grup sing aku badane tanggal 6. Jadi niku wong Muhammadiyah utawi MTA utawi DDI MMI niku satu kelompok. Dan mungkin ditambah dengan kelompok NU misalnya pun, ya, mungkin pasti akan ribut. Ya, daripada ribut di belakang, lebih baik ribut di depan sih. Ya, terus gimana? Niku, pramila monggo. Tapi kita berharap pakai iso bareng lah, iso bareng. Tapi nonton cuacanya, besok pun mendung, mulai sore gimana? Ini kan mendung nih, saya mendung nih. Oh, ini jam 6, kok juga jam 5 tadi lagi. Nah, Bapak Ibu, terus intinya pun mangke untuk mendapatkan daging sing niku dagingnya seger, dagingnya sehat, dagingnya masuk kategori healthy meat, niku memang diawali dengan cara belek. Ya, Pak, ya. Terus itu mendapatkan daging niku nanti iso empuk. Ya, tidak keras, tidak alot, niku dimulai dari pripun cara nyembelih. Karena kalau nyembelihnya saja beda, ya, tidak sesuai dengan syar'i, niku akan apa Pak? Lain hasilnya. Niki kula dasarane saking penelitian. Penelitian saking Profesor Scott niku saking Fakultas Hewan ya. Niku Fakultas Hewan Universitas Hannover Jerman. Ya. Berarti Profesor Scott niku kalian rencangi sing kebetulan Muslim, Dr. Hazim niku ngamontenaken penelitian tentang hasil akhir daging yang ini disembelih oleh cara Islam niki bukan dengan cara Islam. Sangat saja setunggal itu mungkin saya nyembelih orang Islam halal dagingnya, karena disembelih sama-sama disembelih. Niku. Terus Profesor Scott kalian rencangipun Dr. Hazim niku menganalisa dari penyembelihan satu dengan cara syariah, satunya bukan syariah. Bukan syariahnya menikah, satunya di stunning. Di stunning itu disemaputke gitu Pak. Nah ini saat ini kita rumah pemotongan hewan niku saat ini kebanyakan menggunakan stunning menikah. Jadi sapi dinyunyuk kalian listrik ya, terus kejam semaput ya, semaput kan mabak langsung disembelih. Jadi tidak melibatkan kayak sing syariah larut nibake kemawon datang wong telu paling tidak ya. Nibake ngerut macam-macam sampai kaki bujur arep di sebelah kan butuh piatur ya. Sing make napa bantu gen penyembelihannya tidak terjadi apa-apa, kebudurut barang gen ora melayu. Soalnya kan sapi lah mau dibelah terus melayu enten Pak. Jadi niki pun niki jek melayu ya, ternyata jembrek. Nah, mereka diteliti kalian Profesor Scott dampakipun. Dia ada 2 kelompok puluhan sapi
Kelompok kedua puluhan sapi. Semua yang dipotong, yang disembelih mangke niku dipasangi elektroda. Ngen jantungipun, jantung sapi kalian ngen kotak sapi dipasangi elektroda. Dihubungke kalian alat. Sijine sing jantung ya alatnya namanya elektrokardiografi utawi EKG. Elektrokardiografi EKG. Sing kotak disambung kalian alat teng EEG, elektroencephalogram. Nanti dilihat kata seperti reaksi yang terjadi di dalam grafik dua alat kelompok. Nah, di peneliti yang pertama yang dilakukan itu yang disembelih dengan cara syariah. Jadi penyembelihan syariah itu kan penyembelihannya harus dalam kondisi sapi ini sadar. Jadi sapi ini betul dipingsangi oleh bang. Dalam kondisi sadar nih orang kocok mang takoi, ini sapi sadaran, betul itu sapi rasa jawab. Jadi sapi dalam kondisi sadar dibaringkan menghadap kiblat, terus makanya dibacakan kalimat-kalimat tauhid, terus disembelih dengan sembelihan 3 kali sembelihan maksimal ya Pak. Saya 3 kali. Nisa 3 kali. Syukur sekali pun terputus. Terpotong semuanya. Nu alatnya lanjut Pak ukur di serap teman putus semua. Niku. Ternyata saya ngangge tiga tadi sakit kerap pisang sakit tergantung pakai teknisnya bagaimana. Di Muhammadiyah kan konten jagalmu gimana? Karena dia tadi jagalmu. Biasanya pun ada pelatihan jagal Muhammadiyah, jagalmu. Nah, langsung yang terpotong 4 ya Pak. Yang terpotong 4. 1 jalan nafas, 2 jalan makan, 2 pembuluh darah kanan kiri yang gede. Harus keempatnya putus. Kalau ini putus, insya Allah cepat mati, Pak. Sembelih jeret, dalam hitungan detik, 1, 2, 3 detik itu insya Allah tidak sampai 1 menit sapi sudah mati. Dilihat dari grafik ini. Kalau tidak, misalnya salah satu pembuluh darah tesih utuh tidak terpotong, niku saja urip Pak. Saat-saatnya ditunggu mungkin akhirnya mati nggak bisa darah. Nek 1 pembuluh darah masih belum terpotong, niku sing iso mlayu. Iso nyeletak saya. Niku. Terus sering diposting nek nalika itu korban sapi disembelih tapi masih lari. Wah, sapi sakti disembelih masih lari. Nek coba betul sakti karena ada 1 pembuluh darah yang belum terpotong. Niku syaratnya. Terus setiap sapi yang pulang mau dipasang elektroda, setiap disembelih dilihat grafiknya. Maka hampir semua sapi yang disembelih dengan cara syariah, 1 volume darah semedar itu banyak. Berarti darah binatang termasuk kita Pak, niku 13% dari berat badan. Yang beratnya pinter 13%-nya niku darah. Jadi bobot jenengan 50 kilo, niku darahnya 13%, niku 6,5 liter. 6,5 liter. Ini bobotnya 100, niku ya 13 liter. Niku semakin berat, semakin banyak volume darahnya. Saya kemarin dilihat, wow, tadi ini penyembelihan syariah mesti dibagi-sublekan. Semuanya darah akan keluar dengan sangat banyak. Nah ini dimonitor Pak. Ternyata ini wow, grafik yang didapatkan dari jantung ini langsung yang tadinya cacat. Nanti ini kan ya Pak, grafik jantung ini saya cacat. Ini kalau yang teng ICU nomor IGD pasti dipasangin menikah. Kalau tahu ini ibu-ibu senang nonton sinetron wong arep mati dipasangin monitor atau rumah sakit kita jeret. Tapi mungkin yang mati niku pendata itu berarti pasiennya mati kan itu lagi.
maksimal. Ini menunjukkan jantungku bekerja sangat maksimal. Jadi ngumpul dengan sangat maksimal. Sehingga korelasinya nanti akan terlihat darah yang keluar dari leher banyak sekali. Yang ketiga, kejang-kejang. Kejang-kejangnya sangat kuat. Sapi yang disembelih dengan cara syar'i, kejang-kejangnya sangat kuat. Ini hasilnya. Di kejang-kejang darah yang grafik apa? Jantungnya maksimal. Sementara yang ke rekaman otak, ini ke landai mawar, tidak ada reaksi loh. Berarti biasa kan mawar, disembelih biasa saja. Artinya otak tidak terpengaruh dengan sembelihan. Jadi ini disimpulkan makanya kejar-kejar ini lorong, enggak. Jadi tidak ada kaitan kejar-kejar kalian sakit, enggak ada. Mungkin dilihat dari analisanya. Sementara yang disembelih dengan cara non syariah, artinya tidak syar'i karena dibelihnya dengan cara semakut. Jadi podo-podo Pak disembelih, tapi disemakut kisah. Bedanya namanya niku. Nah niku sembelih muslim, niku ya halal dagingnya. Nah, maka diperbandingkan kalau yang disembelih non syariah, nanti kalau disembelih saya, dinyunyuk listrik saya, semakut. Dan dengan negara-negara Asia Tenggara lain, Kamboja, Vietnam, Cina, sosok dulu pakai palu, ini sampai dulu pakai pasir, buang, langsung lebih disembelih. Sakit ini bu, jadi pada lorong nih Pak, ditunjuk listrik kalian nih pada lorong nih. Ini kita ikut tapi ini ditutup disir kayak, dengan palu. Nah ternyata hasilnya beda antara yang disembelih syariah kalian yang tidak syariah. Yang tidak syariah menikah rekaman jantungnya tidak maksimal. Ini wow 100%. Ini hanya 70-an%. Jadi ada peningkatan tapi hanya 70%. Sehingga darah yang keluar tidak sebanyak getih nalika disembelih syariah. Jadi kalah banyak. Kejal-kejal pun, jadi sapi semakut tidak begitu kejal-kejal, karena semakut kan, nego. Tapi bedanya di otak gelombangnya si tadi namanya landai, itu langsung berat. Terjadi reaksi yang menunjukkan ada otak terpengaruh, ada pengaruh dari sembelihan. Hasilnya itu. Terus akhirnya pun dibandingkan dari profesor tersebut kan Dr. Hazim. Kenapa ini sapi sing syariah kejar-kejar misalnya pun. Dan kejar-kejarnya ini diakibatkan oleh apa? Dan ternyata bukan dikarenakan sakit Pak. Kalau dia di jiwet ke bunga-bunga pakai kejar-kejar ya pakai. Oh ini dibelah orang itu kejar-kejar ya pakai. Tapi ternyata kejar-kejar penyembelihan kok bukan karena sakit. Nek lorong mesinnya otaknya, gelombang otaknya kan bereaksi, tapi ini tidak ada reaksi. Karena apa Pak? Dibiasakan dengan membaca kalimat tauhid, kalimat-kalimat zikir. Ini kalimat zikir ini kan ala bidzikrillah tatma'innul qulub Ratu ayat 28 Kalau kita minta zikir insyaallah hati jadi tenang. Niki yang tenang diwacake kalimat-kalimat tauhid dibelah tenang Pak, otaknya tidak terpengaruh sehingga gelombangnya landai. Loh berarti kejadian-kejadiannya kenapa? Maka dikorelasi dengan banyaknya keluar darah. Ternyata kejel-kejel jantung itu menunjukkan apa Pak? Istilahnya pun kontraksi kalian seperti mengeluarkan getih dari daging. Di kejangnya itu semua darah yang ada di dalam daging sapi ini kok berusaha dikeluarkan dengan cara kejang. Jadi kalau disemprot kejel-kejel nih, ini darah ditokin dengan pembuluh darah, terus kemudian dari pembuluh darah dikirim ke jantung, dikeluarkan lewat sembelihan dalam waktu yang sangat singkat. Maka
kejang-kejangnya pun kan kuat sekali. Jadi kejang-kejangnya bukan karena sakit, tapi di mana daging menikah berkontraksi untuk mengeluarkan darah dari daging untuk dikirim ke pembuluh darah, terus semakin dikirim ke jantung, dari jantung dipompa keluar lewat sembelihan. Sehingga sembelihan dari yang syariah menikah darahnya banyak sekali. Ini perbedaannya. Nek yang disembelih dengan cara tidak syariah, niku ternyata jantungnya tidak maksimal, Pak. Jadi komponnya ya tidak semaksimal sing syariah kalau sedot. Ini ya sedot tapi tidak maksimal. Termasuk kejangnya juga tidak maksimal. Sehingga darah yang keluar tidak sebanyak kados darah yang disembelih dengan cara syariah. Dan ternyata gelombang otaknya ada peningkatan. Berarti karena tidak dibacakan kalimat-kalimat tauhid, dia sapinya merasakan kesakitan. Sanajan pingsan, merasa kesakitan ditunjukkan dengan gelombang elektroensefalogram yang bermakna. Jadi ada kenaikan gelombangnya. Itu menunjukkan ada emosi daripada sapi. Emosinya ditunjukkan dengan grafik. Jadi kemungkinan kejangnya ada kaitannya dengan rasa sakit. Nah, hasil akhir Bapak Ibu, daging dari kedua percobaan kalau mau diambil sampelnya, diambil, terus dilihat secara fisik, dilihat ternyata daging yang dihasilkan dari sembilan syariah ini lebih cerah, mengkilat, cerah. Sing non syariah ini kurang diburuk, rodok merahnya banyak sekali. Ini cerah, ini agak kemerah-merahan. Jadi rodok pucat malah, agak pucat. Lajeng sebagian dilihat di bawah mikroskop. Daging yang disembelih dengan cara syariah dilihat di bawah mikroskop, ini hampir tidak ada sisa darah di dalam dagingnya karena sudah dikeluarkan semua. Sementara yang tidak syariah, berikut ditemukan darah banyak sekali di daging sapi. Saya warnanya kalau wangi pakai lebih kemerahan, lebih pucat karena banyak darah-darah di sana. Maka dari hasil analisa kalau mau, langsung dilakukan standarisasi dening otoritas semangke mengeluarkan sertifikat. Iki layak dimakan, ini termasuk daging baik, ini termasuk daging tidak baik. Dilakukan analisa dan akhirnya diperkeluarkan untuk daging yang disembelih dengan syariah menikah klebet healthy meat, termasuk daging yang sehat. Daging yang disembelih tidak dengan darah syar'i karena masih banyak sisa-sisa darah di dalam dagingnya, maka termasuk non healthy meat, bukan daging yang baik. Sanajan dimakan halal, halal. Jadi dari cara penyembelihan ternyata akan didapatkan jenis daging yang ternyata berbeda. Ini hasil akhirnya penelitian Profesor School kalian Dr. Hasim di Universitas Hannover, Jerman. Nah, ini Bapak Ibu, ini menjadi korelasi. Kenapa? Di dalam Al-Quran, kalau sebab terus kemudian tentang makanan yang diharapkan oleh Allah tentang Al-Quran, ada berapa ayat di dalam Al-Quran? Saya kemudian betul Pak. Bu, betul nggak saat ini lagi. Buat aku besok nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ini posisinya
Surat Al-Baqarah 173 gabungannya. Yang kedua Al-Maidah ayat 3. Terus surat Al-An'am ayat 145. Terakhir surat An-Nahl 115. Itu makanan haram. Malah menurut surat Al-Maidah ayat 3, makanan haram menikah dikumpulkan dalam satu ayat dengan kesempurnaan Islam. Terus yang waos makanya koriman kalikumul maitatu wadamu lamul injil ngatas mungkin di tengah-tengah al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Lanjut di bawahnya lagi famanit goiru dan seterusnya. Terus seperti berikut ibu jelaskan yang diharapkan itu ada 4, bangkai, darah, daging babi, sembelihan yang tidak menyebut nama Allah, nyebut liyane. Terus 4 ini yang diharapkan. Nah, kalau mau jangan sampai tulisani disembelih saja, ini tidak syariah, niku didapatkan non healthy meat. Lalu saya pakai, kan mau kali siji daging baik, satunya daging tidak baik. Sangat syariah apa dibolehkan halal untuk dimakan. Tetapi kategorinya tidak daging baik. Nah, permasalahan ini pun terkait di makanan yang diharapkan ada bangkai. Di bangkai itu haram untuk dimakan kecuali 2 bangkai. Bangkai binatang air laut dan satunya belalang. Jadi walang jenengan kosong walang. Nanti Bu dari walang. Ada jenengan teng Gunung Kidul iki nggih. Aja teng Pantai Baron, Pantai Pupuk, Nakal. Dalan kok nek mau dodol belalang, regane malah larang nggih. Sak cepuk cilik 35.000 sakniki mudah kok 40.000. Nek kula nyoba dhewe sosok kula nggih tuku tak belakoti kalian gen ora ngantuk, Pak. Rasane nggih boleh enak, Pak. Belalang coklat gede ini kok. Nah, niku halal dimakan. Lanjut ikan apapun yang dari laut niku bangkainya halal. Nah, pripun boten halal jenengan ajeng nyembelih iwak pripun, Pak? Anak ya. Mosok belah nyembelih kita jelas gurune. Belah bebek jelas gurune. Belah pedus jelas gurune. Lah nyembelih iwak susah nggih, Pak nggih. Nah, niku jadi bangkainya menjadi halal. Nek yo ditonton bangkai wis 3 dina ajeng mang dahar wis gosong. Bangkai niku ya sing akeh wae mati misalipun. Dadi nek jeneng bar jaring ikan tak, jaring teng mancing, nek bar iku go mulih wis mati, lah niku tetep halal. Beda penjane itu pitik ning dalan, tetep pitik tek disimpen ning karung, bar dibuka pitike mati. Lah niku bangkai tidak boleh dimakan. Beda. Jangan boleh walang gitu, belum walangnya gede-gede ini kok rata-rata atau urip atau mati boleh dimakan. Itu apa kayak? Nah, ternyata kenapa Allah melarang? Wong sing jelas-jelas halal kemauan dagingnya tidak baik, apalagi bang. Salah satu diantaranya kenapa Bapak niku mau yang tidak syariah niku boleh halal tetapi tidak daging baik karena salah satu diantaranya darah masih banyak berada di dalam daging, artinya darahnya masih banyak. Sementara darah itu media baik untuk bibit penyakit. Satu, bibit penyakit. Yang kedua, darah menikah mempercepat terjadinya pembusukan. Jadi ini ada getihipun, itu dagingnya cepat membusuk, terjadi dekomposisi, sehingga sudah tidak layak lagi untuk dimakan. Jadi kalau bermakan justru akan menimbulkan racun karena sudah terjadi satu reaksi, terjadi mungkin fermentasi, terjadi reaksi-reaksi yang akan menimbulkan keracunan bagi yang
dari niki kawan sampean ketinggal kenapa bangka diharamkan. Lah wong sing halal kemawon ternyata tidak termasuk kategori daging sehat. Yang kedua, wadam, darah. Ya, saja yang dimaksud di dalam ayat menikah, dam itu darah yang mengalir, Pak. Di ngomong di sini ku nek cara nipun obat kuat, obat macam-macam niku sembelian hewan, darahnya dikokok, Pak. Jangan maksud diminum, maksud diminum. Darahnya niku wong sakti mondro-mondro, iso mangan getih. Mana teh Pak dan getih? Dan saya pun ada, gua pun ada Pak. Enak. Lah pripun lah kula niku Bapak Ibu kula mboten Islam ya. Zaman dhisik nek masake ya mesti campuri saret ku enak banget ya Pak. Sing kula senengi ku anggere botol solimot jam dicampuri niku. Wah kecil-kecil ku enak. Daging babi men kok tahu mangan ya. Nah, mboten ngerti nih. Demen ya durung Islam ya. Dadine ya dipangan wae. Daging kirek nek pun tahu Pak. Wireng mboten nggih. Dadi dagingnya rada ireng dibandingkan daging liyane. Ya jarene paling pedes teng awak paling sumingah wallah alam ya. Lo jaman cilian. Jadi napa-napa pun tahu lo pangan. Dadi kan ngrasake oh enak, bener enak. Nah, terus darah menikah kenapa juga diharamkan? Bapak Ibu pirsa darah menikah media untuk menyalurkan makanan. Jadi apa yang dimenikah memakan sesuatu untuk hidup. Niku kan ngirim makanan ke sel-sel. Sel itu urip niku lewat media darah. Darah maka akan menyampaikan makanan-makanan niku ke tempatnya. Sehingga di dalam darah itu kaya dengan makanan-makanan tertentu, termasuk zat yang berbahaya. Kreatin, asam urat, kolesterol di situ sangat tinggi, zat besinya sangat tinggi. Jadi nanti kalau dikonsumsi, ini akan meninggikan zat besi. Zat besinya terlalu tinggi itu namanya siderosis, itu sangat berbahaya. Asam urat, kolesterol tinggi, maka menyebabkan ginjalnya rusak bisa. Sehingga mereka dilarang, dilarang. Paten yang dulu yang dilarang jadi pokok getihnya itu. Karena secara etika saja sudah tidak menunjukkan suatu kebaikan. Orang gaya darah di kokok dipakai. Lajeng walamal kinjil. Daging babi menikah bukan karena terkait dengan bangkai atau tidak, tapi ternyata daging babi itu Pak. Nek dimana namanya ceritanya daging babi itu ono cacing pitane kan ada parasit itu. Nah itu sudah masa lalu Pak. Cacing pitane itu agar dagingnya digodok dengan cara benar mati Pak. Nah, ternyata penelitian terbaru Pak. Penelitian terbaru menikah DNA babi menikah ternyata mirip dengan DNA manusia. Jadi DNA itu napa Israel pun dasar kehidupan paling kecil itu DNA. Sebelum nanti bentuk sel itu DNA dulu. Nah DNA kita itu sama dengan babi. Saya kira kaget. Kenapa banyak sekali obat-obatan, vaksin niku nek dicampur dengan babi cocok. Halo Pak. Sehingga sering ribut lagi. Sering ribut ini obat ini tercampur dengan babi. Niku. Ini yang menjadi catatan. Kenapa cocok? Karena DNA-nya mirip. Jadi ini penjenan mangan daging babi niku koyo kanibal orang. Sifat kanibal. Kan betul sampai nggak usah makan daging wong. Nah, di samping ini wow, karena dipakai untuk industri ini wow, obat, vaksin, termasuk makanan minuman. Banyak sekali yang menggunakan babi sebagai campurannya karena cocok menjadi stabil, betul. Karena DNA-nya cocok. Nah, para bilang ini pemerintah Indonesia niku berusaha gawe vaksin dewe
gawe obat dewe yang tidak tercampur dengan HIV gitu loh Pak. Nah, kalau main kalau dari dapur ya itu tentang Bio Farma Bandung saya memproduksi vaksin yang dipakai kaki imunisasi rutin anak-anak kita. Nah, kalau ini masalah babi itu Bio Farma sampai di mana katanya. Dan ternyata kepala bagian kebetulan di dokter nih, ini cerita ya Pak Guntur, ini semua vaksin yang kita produk semuanya sudah nil, tidak memakai campuran babi. Cuma ada satu yang sampai sekarang sulit untuk kita mengelola vaksin kalau tidak melalui trimsin enzim babi. Kok sangat kita sudah meneliti puluhan tahun Pak, termasuk kita minta tenaga ahli dari luar negeri, semuanya nyerah, tidak bisa. Yang bisa ngaroke ini buffer untuk nyopot kuman dari tempatnya itu hanya trimsin babi. Karena cocok nih wong ya Pak. DNA-nya cocok. Terus vaksin itu kan yang tempat tambahannya ya. Jadi akan kuman, ya, kuman ditandur ke media, ya, diparingi penyubur. Intinya apa? Kumannya kan berkembang biak, betul. Karena kan yang diambil kumannya Pak. Vaksin itu kan diambil kumannya. Aja mungkin dipanen, kayak ini panen ini Pak, dipetik gitu. Nah, ini sih jadi masalah itu nanti kalau panen, ini kan kalian media gitu loh Pak. Nah, kalau dengan media ini nih orang anggo trimsin babi, orang muncul. Nah, masalahnya. Saya untuk panen kuman itu sulit sekali untuk mendapatkan kuman hasil biakan, harus dengan campuran trimsin babi. Lagi udah kuman yang dikumpulkan di kawasan pabrik, diolah menjadi diinaktifkan, dilemahkan, akhirnya diproduk sebagai vaksin. Larutan yang kaki lepas itu dicuci dengan larutan buffer berkali-kali. Ya, saya kok dokter ngomong kita kali ngomong ini kalau dilihat di mikroskop itu sudah tidak ada lagi trimsin babi, sudah tidak ada. Ini persis mirip Ajinomoto. Saya kebetulan betul Pak, presidennya saya Gus Dur ya. Gus Dur malah demonstrasi makan kalian motonya Ajinomoto. Saya sebagai presiden dipakai Ajinomoto, dibayar piro betul ngantos sebenarnya. Jadi ini mana Ajinomoto meninggal. Tapi ya, orang kan image-nya lain ya Pak. Gawe napa pengenak makanan ya. Niku penyedap makanan itu gawe ini maunya diulet-ulet kalian campuran babi gitu loh Pak. Sana saja babi ulet-ulet diresiki berkali-kali pun boten enten campuran babinya sudah ada. Tapi image kita kan pun wah kayak mau satu gitu diulet-ulet kalau campuran babi. Niku vaksin yang tadi itu, oke, ibu-ibu, bapak ya, niku ternyata vaksin yang sekarang masih bersinggungan dengan babi cuma satu. Ini niku vaksin tetes polio, ya. Jadi vaksin polio tetes niku masih cara pembuatannya bersinggungan dengan babi. Tetapi hasil akhirnya sudah bersih dari babi. Apabila khusus untuk vaksin tetes polio, mereka dari Bio Farma minta fatwa ke MUI. Ya, dengan seperti ini bagaimana kami? Karena satu-satunya ya hanya dengan cara ini, vaksinnya yang ini, kata dokter. Tapi bersinggungan dengan babi, kami harus istilahnya harus kepada masyarakat dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya pun mau di sebagai fatwa dan fatwanya muncul selama belum ada vaksin lain yang tidak bersinggungan dengan babi, maka vaksin tetes polio dinyatakan boleh dipakai, dibolehkan. Sampai sekarang masih dibolehkan, padahal fatwanya sudah tahun 2002 dan 2002 itu sudah 20 tahun yang lalu. Ternyata percobaannya gagal terus, ya. gagal maning menteri lagi. Ini datas khusus untuk polio, yang lainnya insya Allah clear, gitu ya. Nah, salah satu solusi
sudah dibikinkan dengan suntikan polio, dengan suntikan tanpa bersentuhan dengan babi. Jadi suntikan. Tapi suntikan itu ternyata efek sampingnya banyak sekali, Pak. Banyak sekali, saya alergi karena ditusukkan ke dalam daging. Ya. Jadi efeknya macam-macam. Dari psikologis, Pak. Ya. Loh, dari dagu ya penyebar, nggak lucu-lucuan. Ya. Sing ora polisi, ora tentara, lari kok badhe divaksinasi. Ternyata ribut, Pak. Bunga Pak. Ya. Saya lebih baik ditembak daripada disuntik itu. Jadi kayaknya kita ada apa divaksinasi? Siap 86, itu siap 86. Tapi begitu jarum aja ditusuk kayak bunga kilo-kilo kayak cah cilik niku ya. Dokternya saya aja nyoba kaget niku. Ya, enten malih niku, wonten jadi wujud enten sing nonton-nonton wis nyoba nonton-nonton boten tata terakhir apa cedake jarume pun disemplang dan lain sebagainya. Padahal yang bersangkutan ikut tentara alias polisi. Pak, kalau saya ditembak, saya ditusuk, tidak masalah. Tapi ini dengan jarum suntik malah wedi. Kamu ujung, Pak. Tidak jalan betul, Pak. Wedi budi, Pak. Ya, ini ya. Terus Bapak Ibu, untuk babi, ya, salah satu penyebab yang terbaru itu karena DNA-nya mirip. Nabi Muhammad Abduh mereka membuat percobaan, Pak. Kenapa daging babi diharamkan? Ya nalika dikeroyok kalian mahasiswa ingkang liberal ya. Kenapa Islam mengharamkan babi mau pada babi itu dagingnya enak, pokoknya gurih gitu, demonstratif ya. Niku daging babi. Nah Muhammad Abduh di kayak tengah itu diam saja ya. Enggak, kita kuliah dulu, nanti saya jawab setelah kuliah rampung, lanjut. Sekarang saya akan menjawab kenapa di dalam Islam babi diharamkan. Saya ingin dibawakan ke sini 3 ayam, 2 jantan, 1 betina, dan 3 babi, 2 jantan, 1 betina. Langsung dibawakan. Kita akan melihat percobaan perilaku. Kenapa babi itu diharamkan? Cepat, yang ayam dilepas dulu. Jadi ayam kalih lanang wedoke siji. Apa yang terjadi, Pak? Ya. Ternyata 2 pejantan jago wong. Niku ternyata langsung berkelahi, Pak, untuk memperebutkan babon. Langsung. Ya. Yang jenengan kersa Pak jago padu. Niku iso sedina sewengi sesuk tutuke meleh, Pak. Terus mboten, Pak. Niku 2 warung bisa dapat wadah. Sesuk ketemu warung meleh. Nggih. Niki jago, Pak. Jadi betapa menunjukkan harga diri sebagai seorang jago. Binatang yang bisa secara harga diri. Saya kudu itu, saya harus berkelahi. Betul, Pak. Sementara babi nalika dilepas, Pak, apa yang terjadi? Napa padu kaya jago mau? Tidak. Babi itu seakan-akan kayak kerjasama, ya. Kerjasama. Wesek waku sek. Jadi langsung siji ngawit, siji nunggu, Pak. Boten tarung, Pak. Orang mau gede aku, katanya, Pak. Ini yang terjadi. Jadi tidak ada harga diri yang dimiliki oleh babi. Maka langsung Muhammad Abdul itu ketika Anda lihat bagaimana perilaku dari 2 binatang tadi. Yang ayam ini makanan halal. Dari situ sudah Anda menunjukkan. Saya mencontohkan, kalau kamu seorang suami punya istri, istrimu diganggu oleh laki lain, apa yang kamu perbuat? Maka yang terjadi pasti seperti ayam itu. Pasti kamu ngamuk, paling tidak nyemprot, akhirnya adu otot kan itu gimana? Sampai perlu paten-patenan kan itu, caranya medulur, karena istrinya diganggu. Kalau itu anak perempuan, ada laki lain, Pak, ini umum minggu injek, ini gak putrane kelojak, itu betul kelojak tentang omang. Maka kalau ayam
dan menunjukkan identitasnya. Bahwa seorang Islam harus begitu. Tapi kalau yang babi ini apa? Anda lihat babi itu kalau kamu punya istri, diganggu oleh laki-laki lain, digoda oleh laki-laki lain, Anda malah senang, wah bojoku payu. Akhirnya ketemu bojomu tak bawa itu kan wani piro, Anda terpanggil wani piro, boleh nih wani piro. Dan itu anak perempuan, ditembung oleh laki-laki, tak bawa ke tangan Pak Ansal boten Pak, malah senang, bapak ibu senang Pak. Alhamdulillah anakku wis payu, saya malah dijak ngomong cerita anakku payu, saya digoreng kawang manu. Itu babi Pak. Nah bagaimana sekarang Anda kesimpulan dari Anda dari kedua sifat binatang ini? Nah mahasiswanya agak makro baru tahu, oh ini toh kenapa babi diharamkan. Jelas ya Pak ya? Oke. Nah ini ternyata ada kaitannya Pak. Makanan-makanan yang mau dengan cara penyembelihan. Ada kaitan secara langsung. Intinya bahwa penyembelihan ini kok mengawali daging yang diperoleh ini kok daging yang sehat. Saya kira nanti kata seperti pengelolaan. Nah ini yang penting kaki ibu-ibu Nah daging itu nanti kata seperti mau dikelola untuk disimpan, mau langsung dimasak dan lain sebagainya. Nah ini ada beberapa tip. Pertama ibu, ini penjenengan pengen nyimpen daging, buat dipotong, jangan dihitung bahwa daging. Pertama jangan dicuci dengan air, karena pantangan untuk daging ini kok sakit jangan kena air, karena air ini kok media dan menyebabkan daging ini kok cepat membusuk. Sehingga jangan dicuci, langsung bungkus tutup plastik, dagingnya tutup plastik, langsung penjenengan pengen untuk berapa hari. Kalau untuk nyimpannya lebih dari seminggu masuk freezer. Ini tak masak sesok, leboknya dengan kulit di bawah freezer ada kulit. Ini apa masak saiki? Masak saiki memang cuci betul apa dimasak saiki, dicuci. Hilangkan kotor-kotorannya, monggo silakan. Jadi ini cara pengelolaan daging niku. Terus mungkin ada cara nempoke daging. Karena di dalam daging kalau baru niku nalika penyembelihan bapak nyembelih yang paling benar niku di samping adab kalau baru ngadep kiblat, bacakan kalimat tauhid bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar atau dengan takbiran monggo. Niku nalika nyembelih niku kan sapi niku bukan nyerap hembuskan. Niku sebelas nalika nyedot penjalan siap-siap dihembuskan langsung set. Betul Pak. Jadi nalika dihembuskan daging niku dalam kondisi relaksasi. Jadi tidak dalam kondisi kencang. Dan terus nalika disembelih dagingnya akan mendor. Insya Allah niku empuk untuk di awal-awal. Jadi nalika menyembelih niku di dalam ketika mengeluarkan ambegan. Gimana yang menyembelih itu? Yang kedua, nek pun dadi daging niku bisa dilakukan misalipun dengan apakah dengan buah, apakah dengan daun, monggo. Ada yang dengan daun, misalnya daun pepaya, saged. Pepaya diremet-remet diremetnya itu. Karena apa yang diinginkan nanti dari daun itu keluar enzim papain. Dari daun kates kalau. Karena papain ini yang nanti akan menyebabkan daging jadi empuk. Nanti diremet-remet terus ditutup bungkus, simpan, tabuti silakan. Langsung pada mau digodok kosek, mungkin ditunggu karena rada pahit dirisi mungkin aja dilakukan dimasak langsung dibersihkan. Niku. Apa dengan buah? Buah nanas, lemon, apa itu? Nanas, lemon, pepaya, niku.
bisa dengan itu, monggo. Ya diparut, ya, terus diwurke, ini semakin cepat. Ini penjenengan dalam bentuk utuhan, mungkin rasa merata. Tapi ini diparut, ya, diboboknya dengan daging, insya Allah akan lebih cepat. Ya, ini kalau dari tahu nyoba. Soalnya, jenengan kandungan presto, ya, kandungan mikrobe, kalau kandungan itu kan empok, ya, agak mikrobe. Ya, itu. Terus bisa dengan cara itu. Lanjut untuk mengawetkan macam-macam ya, caranya mengawetkan ibu-ibu dagingnya, ya, khusus ibu-ibu. Mengawetkan yang paling sederhana nanti uyah. Ini paling sederhana, ya, karena uyah garam niku menyerap air, ya, nyedot air itu gimana? Air yang ada di dalam daging, ya. Saya kira pakai nek penjenengan pengen masak, garamnya dihilangi dulu. Nah, rasanya rada asin ini betul apa? Karena air sudah garam itu sudah masuk ke dalam. Itu udah diisi. Itu paling sederhana. Atau mungkin di peme ya. Tapi ini di peme penjenengan ya rasa kesegaran gitu Pak. Makan dendeng kalian daging segar gitu ya. Mungkin dengan di peme buatan tata soremen ya. Maka disimpan dengan cara kulit itu dibawa freezer atau dengan cara di freezer dibekukan. Kalau dibekukan itu jangka waktunya sampai bulan-bulan sampai tahun, tapi kalau kulit itu sampai hari, ya, hari mau. Itu. Atau diasap nikah penjenengan membuat asap dari apa? Wet apa dari polisi ketua asapnya itu ya. Terus kemudian di atas asap itu diparingi kaki notot daging, gel asapnya mengenai daging. Ini prinsipnya mengeluarkan air. Ya, karena air sepindah balik ini akan cepat membuat busuk, apalagi air itu media untuk bakteri. Atau caranya dengan difermentasi, ya, difermentasi dengan ragi. Kalau ragi tempe, ragi tape, ini kok dioleske, monggo. Tapi makanya akan mengandung alkohol, airnya berubah jadi alkohol. Tapi dia itu bersih-bersih, ya, bersih, yang tidak menjadi alkohol. Ini beberapa cara mengawetkan, ya, dalam jangka pendek. Kalau jangka panjang, ini di lemari es buat itu freezer, bekukan sampai bertahun-tahun. Kalau dibekukan, karena insya Allah awet. Awet, walaupun mungkin ya rasanya tidak seperti nalika seger. Niku. Lanjut ini kisah paling kudu penjenengan pantang ya ibu, karena kadang-kadang sosok ada semacam pendapat ya, daging kambing menyebabkan darah tinggi, fakta atau mitos. Ternyata dipakai. Daging kambing menyebabkan darah tinggi, fakta atau mitos. Kalau jawabnya tergantung, tergantung penjenengan masaknya pripun. Kalau dimasak biasa, digodok terus mereka ditongseng misalnya pun, atau dimasak, digawe rendang atau nambah misalnya pun. Niku insya Allah dagingnya proteinnya masih tinggi. Tapi kalau dagingnya penjenengan bakar, ngomong sate, kambingnya tusuk dibakar atau dipanggang, maka proteinnya akan hancur menjadi asam lemak jenuh. Ini kaya dengan kolesterol. Nah ini penjenengan itu satenya sate bakar, ya itu bisa menyebabkan darah tinggi, tapi betul bisa darah tinggi. Nomor paling penting sate bakar 10 sudut terus sesasi pun mengukur darah jenengan jeglek langsung. Tapi ini di tongseng insya Allah tidak akan menyebabkan darah tinggi, karena semula kadar kolesterol daging ayam, daging kambing, daging sapi ini hampir sama. Kadar kolesterolnya masih di bawah 100 mikrogram per 100 gramnya. Ayam itu 50,
sapi niku 60, kambing 60 70. Jadi masih di bawah 100. Jadi menyandingkan dengan telur. Telur niku per 100 gramnya 500 mikrogram. Kolesterolnya lebih tinggi. Telur puyuh edan meleh Bu, 3640. Itu tinggi sekali. Itu telur puyuh niku ya rekomendasinya setahun mangan pisang tawon. Bu ya. Telur seminggu ping 4, maksimal 4 butir teman. Seminggu 4 butir Bu. Jadi kalau zaman Mbah dhisik nek bacaan niku nggih buat anak sekolah sak tekro kata ya. Buat sak tekro ndoke siji. Di Poro-Poro tahun 16 saya malah. Tahun 16 malah nggih. Niku malah sehat karena telurnya sedikit. Tidak terlalu tinggi di zaman dhisik. Nggih. Niki dados monggo menika kangge pangertosan. Kalau memang dibakar daging apapun akan rusak proteinnya menjadi asam, lemak, jenuh yang kaya kolesterol. Kalau ya rekomendasinya seminggu pisan. Niku men ngajak kanca. Itu makan dhewean kali ngajak kanca beda. Jadi gembira nalika makan kalian besemut. Dhewe niku wis sate bakar, wis 10 sunduk, mesum-mesum mawon nggih. Mulai ku tambah nesu niku nggih. Tambah nesu karena tambah tinggi. Tapi nek yen ngajak kanca guyon, kok mati bojone dijak guyon niku mengke. Ora nek jajan apa dhewean. Kalau nggak jajan niku kula ngeben bojo kula. Kaya longgaran tak akhiri mangan berdua gitu. Jadi kula kan nyamuk koyo kok bijak diakan to. Tekanan ning kene iki, kula bawa mobil, bojo kula bawa mobil jeret. Jadi petok ngoten iki, wah gayane tek salaman. Lha iku kaya jange to Pak. Padahal itu bojone dhewe ngoten iki. Aneh. Ya niki ibu-ibu ya niku tip untuk menjaga daging tetap dalam kondisi sehat sehingga layak untuk dikonsumsi. Pramila mungkin mangke nggih 6 Juni panjenengan belah ya dengan cara yang benar, maka dagingnya yang diperoleh juga dagingnya healthy meat, maka ibu-ibu mengolah daging dengan cara yang benar ya, empuk dan lain sebagainya, insya Allah menyehatkan sehingga menambah gizi dari kita menikah, sehingga akan semakin sehat, semakin berdaya guna nyambut gawe ini luwih mempeng. Kata nggih, Pak Bu nggih, jam itu muncul kelihatan. Rada kosong. Mungkin ada pertanyaan saja dari kula tutup. Nek wonten. Jemben mawon, Pak. Oh, jemben mawon. Soal cakep, Pak. Cakep, oke. Nek kula soal ngeteri anak bali itu pondok. Kata Bapak Ibu, mungkin yang pengen konsultasi lebih lanjut silakan lewat Pak Eko atau sinten mangke saged dikirim ke kula. Mungkin manfaatipun asrofitullah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken iman betul manfaat sejaga. Ibu-ibu, Bapak, wonten pengumuman khususipun ibu-ibu bilih pengajian anjang sana ibu-ibu benjing kemis mangken wonten Masjid Dayu, Masjid Abu Nasir. Nggih SD niku. Nggih, benjing kemis ibu-ibu pengajian anjang sana mangken wonten Masjid Dayu. Ing nomor kali pengajian akad ing badhe